Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akang Anom, konten kreator dakwah sekaligus aktivis Balai Rombeng. Sekarang saya lagi silaturahmi yang bukan karena silaturahmi disengaja, tapi dorongan hati nih, Bang Ustadz. Dorongan hati untuk datang ke pondok pesantren Al-Kiromnya Abi Tardi. Abi sehat? Alhamdulillah. Kalian jangan skip video ini karena ada beberapa hal yang tidak pernah saya sampaikan di konten manapun dan di podcast manapun. Di sini akan saya sampaikan khusus untuk Abi Tardi. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita juga pengen nanya nih. Jadi saya narasumber sekaligus MC. Borongan. Borongan. Amplopnya 3 nih nanti. Ya Allah, Abi sehat. Alhamdulillah. Kang Anong gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Abi ini sebenarnya lahir di mana? Di sini, di kampung ini. Iya, saya asli kampung sini. Kelahiran saya itu 94. 94. Iya, saya lahir di sini Kampung Dungus Biuk, RT 03 RW 07 ya, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo. Asli sinilah saya. Ternyata udah tua ya, 94. Allah, masih muda. Ya, ini tidak pernah saya sampaikan dimanapun kalau nggak salah. Saya lahir hari Sabtu tanggal 30 Juni 2001. Buset, masih muda. Kebetulan muda. Tapi udah punya anak 1. Alhamdulillah. Jadi muda-muda yang udah memiliki karyanya anak. Alhamdulillah. Tidak semua laki-laki yang muda pernah nikah dan punya anak. Saya udah merasakan itu. Allah. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, kalian min ikhwanis sayatin dulurna jurig. Cepet nikah sebelum datang Dajjal. Imam Mahdi sekarang rupanya udah dibeat di mana-mana, Bi. Iya. Di Palestina udah, kemarin di Malaysia udah. Abi, pengen nanya dong. Iya, Awal mula istiqomah nikah tuh gimana sih? Sampai mendirikan nih Pondok Al-Kirom yang semewah ini, semegah ini, kalian harus nyoba kesini ngopi bareng sama Abi nanti. Silakan, Bi. Oke. Sebelumnya Abi minta maaf ya. Iya. Abi terangkan dari awal. Jadi ini pondok berdiri kalau nggak salah yaitu tahun 2009. Tolong dicatat. Kalau nggak salah berarti benar 2019. Iya. 2019 posisi Abi itu masih mondok. Oh, di mana? Di Al Futuhiyah. Oh, Cipanas. Cipanas. Ya. Pimpinan Buya ya. Iya. Waktu itu Abi cerita boleh nih dikit nih? Boleh. Tapi jangan ditiru nih sama santri-santri nih. Iya, Iya, maksudnya gini. Abi waktu itu mondok di Al Futuhiyah. Waktu itu Abi dikirim ya pasaran ke pondok pesantren Sunan Rahmat. Iya. Pimpinan Kiai Haji Farul Raji. Adanya Pasaran tuh di sana. Pasaran. Iya. Selama 20 hari kalau nggak salah waktu itu ya. Boleh dipotong bentar, Bi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pasaran itu kalau di Garut soalnya keranda mait, Bi. Iya benar, di Garut Tasik tuh keranda mait. Ya. Maka saya katakan pasaran itu ngaji sanlat selama 1 bulan full hanya di bulan Ramadan, teman-teman. Iya benar. Silakan dilanjut, Bi. Udah gitu, Abi itu memang pacar itu waktu itu kita ngomong pacar ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi memang nggak boleh pacaran tapi banyak dilanggar oleh santri ya. Salah satu sama Abi. Waktu itu Abi punya pacar itu 4. Tuh, 4, jujur aja. pelet nasak. Allah, jujur. 4 bidan, santri, okem, sama yang satu itu hasil rebutan pas di pasaran tersebut. Okem nih apa nih? Kita orang milenial nih nggak tahu okem, Bi. Ya okem itu Preman. Preman lah, maksudnya bukan santri, bukan Orang biasa lah ya. biasa lah. Biasa lah, Gitu ya. Maaf nih ya, mau okem di situ bukan kita ngerendahkan Iya. okem ya, bukan. Waktu itu Abi ngebat pengen nikah. Iya. Pengen nikah, pasaran udah nggak masuk ya, ngaji udah nggak fokus. Pokoknya kalau bahasa santri itu di kitab gambar perempuan semua itu, udah riut lah, ada pusing gitu. Sehingga selama 20 hari itu ngajinya paling 1 hari ya. Iya. Kebanyakan yang nganjang tuh waktu itu. Kebetulan yang keempat itu punya pacar tuh, hasil rebutan di situ kita siapa yang dapat berarti itu yang gagah. Gitu kan. Singkat cerita saya punya 4 pacar udah ngebet lah. Cuma yang 4 itu nggak ada masuk dalam hati. Satu pun nggak ada. Jadi kita pacaran itu hanya cuman buat main-main lah. Kalau bahasa santri itu yang penting kita cair. Iya benar. Pengen pulsa, neng
pengen makan neng. Bener, Nah, cocok. gitu. Memanfaatkan ya. Memanfaatkan gitu. Jahat ya. Pernah jahat pada masanya, Bang. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Udah gitu. Iya. Udah gitu pulanglah pasaran. Abi tuh punya simpenan, tapi nggak pacaran. Hanya sekedar kita TTM lah kalau bahasa anak muda sekarang ya. Iya. Temen tapi Mesra. mesra. Tapi nggak ada status kita pacaran, nggak ada, Iya. nggak ada. Udah gitu kita kan tahulah dalaman perempuan tersebut gimana. Bukan dalaman ini awas ya. Iya, iya. Bukan ini kita nggak main tuh. Iya. Ya hatinya lah gimana, akhlaknya gimana, apanya lah keluarganya gimana, agamanya gimana. Udah, saya mau bohong sih sama waktu itu pulang dari pasaran, saya izin ke guru. Iya. Izinnya saya waktu itu mau nengok guru saya yang meninggal. Bohong saya itu. Ternyata Guru. nggak ada yang guru yang meninggal. Ada, Oh, ada yang meninggal. cuman udah lama. Oh, gitu. Alibi lah ya. Ya demi cinta. Wah. Oke. Jadi Pokoknya teman-teman, di mata orang yang sedang jatuh cinta, mohon maaf, tai ayam rasa coklat. Lanjut, Bi. Udah gitu saya izin pulang. Ya udah izinin kan lah sama Iya. guru, namanya juga mau silaturahmi guru, siapa sih yang ngelarang kan? Betul, Yang padahal hati kita itu bohong betul. kan tuh. Saya samperin tuh, habis samperin ke mana, ke Purwakarta. Ya sekarang nih jadi sini Purwakarta. Nggak apa-apa nih panjang nih. Nggak apa-apa. Oke. Kali lebar juga nggak apa-apa. Oke, udah gitu pas puasa, bukan pas puasa, 2 minggu lagi ke puasa kalau nggak salah ya, itu Abi pasaran Oh. ke Purwakarta. Tapi pasaran itu buat alat doang. Iya. Paham gak maksudnya? Maksudnya Bukan buat nahu sorop, tapi alat pelarian gitu. jadi kita jual ke orang tua pasaran, tapi tujuannya bukan ngaji, Nyari jodoh. nyari jodoh. Surupai lah, Benar. surupai dulu. Ini barang bagus nggak nih? Layak nggak nih? Udah ke sono, Abi main dulu ke Paneglang sama teman Abi, diajak ke Paneglang 2 hari di Paneglang. Udah ke Purwakarta jam 12, sekarang jam setengah 3 ya, ada malam ya. Jam 12 datang Purwakarta. Sedangkan ke Purwakarta itu pertama kali demi cinta loh itu. Bawa beras 5 liter, diginiin tas sama anak santri itu di kampung Pasar Rebo Purwakarta. Ngojek itu sampai pondok yang kita tuju, bukan perempuan tuju, pondok dulu kita buat istirahat kan kita. Betul. Waktu itu dipinta 100.000 satu orang. Iya. Nawar-nawar ya kan, santri pinter lobby lah. Betul. Kita ngobrol-ngobrol, Mas dari mana? Saya dari Banten. Dia ngomong, saya juga dulu pernah di Banten. Di mana? Di Jarokalis itu apa ya? Ciminyak. Saya dulu sempat nyetir jadi supir apa itu yang bus-bus itu ya. Iya. Bus tujuan Ciminyak sama Bogor waktu itu. Oh iya gitu. Ya udah Mas, gini aja. Mas suka ke Banten. Saya sekarang ke sini. Kalau dimahalin, takut Mas ke Banten saya main lagi. Iya. Hukum karma loh. Iya. Udahlah, kalau gini udah 70 aja. Duh Mas, sudahlah 70 berdua. Yalah, gas lah. Perjalanan. Iya. Sampai pondok lah kita. Ke guru belum ketemu itu. Itu saya waktu itu saya ke nama Mas Abudin, salah satu ahli tasawuf di Purwakarta, cicitnya sama Sempul Preret. Gitu. Waktu itu pagi-pagi langsung supai ke perempuan. Surupai oleh perempuan itu ya, yang jadi istri saya sekarang. Katanya suruh main. Pas main saya diusir. Sama siapa? Sama neneknya. Dengan alasan? Dengan alasan namanya kan Irma ya, sebutin ya. Irma itu bahasa Sunda. Irma mah tacan di ulinan ceng. Ai aceng untuk di mana? Untuk di Banten. Jauh amat, gening. Ya kan bahasanya lemutnya. Kita bisa abdi gitu, abdi. Udah gitu, udahlah kita pulang lagi. Kita sakit hati kan? Karena kita ke Purwakarta itu pada hakikatnya nggak ngaji itu bukan nomor 1.
Nomor berapa? Cewek. Iya. Bentar dulu Bi, ini Irma ini nama istri. Iya. Oh, kirain ikatan remaja Mas. Oh, Lanjut Bi, lanjut. udah gitu malamnya Abi merenung sambil emosi, brangsat bahasa Banten. Bangsat doangan ya awe ngagawekan aing. Puga aing kadi geus tujuan lain ngaji yang kapanggil dia. Dia telepon. Mak ngomong, kita ngancam sama istri saya yang sekarang. Iya. Neng, lamun aing isuk kadinya seta keluar, diteluh dia ku aing. Oh. Bahasa santri. Bahasa bukan bahasa santri, bahasa teh enggak ada. Bahasa Jawara itu. Bahasa Jawara itu, ya. Banten kan? Jadi jangan ditiru untuk Iya. Iya, yang dulu itu sebenarnya hanya gosan, nggak ada dalam hati kita, nggak ada, cuma gosan supaya kita bisa ketemu. Iya. Jangan gitu dong, bukan sih manggilnya, kang jangan gitu dong, tong gitu atuh, tersae carak sia cak mas sae, katakan gitu. Iya. Demi cinta, demi pengen ketemu. Iya. Yaudah kita tarik ngomong lagi gitu sama bapak sama ibunya. Kemungkinan ibu dan bapaknya takut sama ancaman saya, sehingga saya dipanggil. Udah main ke sini kata bapak. Ke situ saya udah ternyata udah ada saudaranya itu Kiai Al Hikmah. Ada ngobrol aja. Waalaikumsalam. Ini ada Neng Irmanya. Oh ada. Mangga Kang, masuk kelebat mun. Sejam kan keluarin. Dalam hati saya, ya aing rek dipermainkan di bayu. Iya. Bahasa Sunda ya. Aing datang ka dieu lain jeung bapana, aing kapanggih jeung anakna, lain kapanggih jeung mana. Sejam. Ada nganterin goreng pisang. Oh, nanti translate ada di bawah sini. Oke. Nganterin goreng cau. Iya. Udah gitu dikasih, alhamdulillah keluar. Ternyata nganterin itu doang. Oh, goreng pisang doang. Balik lagi, waduh, pas jam 9 malam mau injak ke jam setengah 10 baru keluarin. Ngobrol di situ 20 menit Dipanggil. udah dipanggil, saya ngobrol 20 menit pulang, 20 menit doang gitu. Udah situ saya fokus ngaji, pasaran, sikat cerita. Setiap malam Jumat kita bahasa sini nganjang ya. Kalau bahasa kerennya silaturahmi gitu ya. Kita main. Kalau kepanjangan ya, sikat cerita lah. Iya. Kita pergi ngomong ke orang tua. Saya pengen nikah. Kata orang tua, emang kamu udah ada? Kebetulan memang saya nggak laku kalau di kampung. Iya. Mondok saya 15 tahun memang nggak pernah di kampung ya, nggak pernah main. Oh, 15 tahun mondok. Iya, mondok saya 15 tahun nggak pernah di kampung, dalam arti lang-lang buana lah, pasaran kebanyakan gitu ya. Sama kalau mungkin si Alput sama Mbak Sirin ya. Udah gitu saya ngajuin ke orang tua di ACC. Saya pergi lagi ke pondok, belum ngomong tuh. Udah gitu saya pulang lagi, sakit lah ya, ngelamar lah. Ngelamar sama perempuan itu, alhamdulillah diterima. Lamar plus nentuin waktu. Cepet cekcok biasa lah, ada yang mau ke dia. Nah, itu panjang lah intinya sama orang Sukabumi itu ya. Wah, nah, kamu ngerebut. Kata saya gini, perempuan itu bukan perlu janji, Tapi perlu bukti. Iya. Kalau ente mau, santri masih santri. Kenapa dari kamu enggak? Giliran saya ke sini kamu mau? Iya. Gitu. Udah sikat cerita, saya pulang, udah dapat tanggal baru ke Seguna. Kaget. Wih, cepat amat. Kapan nikahnya? Minggu lagi. Wih, cepat banget, kata guru saya nih. Ya Bu ya. Saya jangan ngomongnya saya yang gak punya ilmu. Jangan ngomongnya sompralnya saya ke guru saya. Bu ya, kata saya, guru, saya udah gak kuat. Ngapal nggak masuk, yang ada hilang, ngaji udah nggak ini. Ketawa guru saya. Udah, kamu saya luluskan dengan syarat kamu harus puasa, terus pasaran, udah saya siap. Saya nikah, sikat cerita saya nikah ke sono, ke Purwakarta, dapat 10 hari saya balik lagi ke Pondok.
Jadi selama 7 bulan kalau nggak salah saya itu pulang pergi pondok isi di sini. Cuman pas 3 bulan datanglah santri. Datang santri kecil, terus ada lagi yang mau pasaran mantek ya. Kaget kan saya, buset kata saya baru mantek, saya ambil juga nggak beguk ya. Mantek itu salah satu pan dalam ilmu agama ya. Jadi bukan mantek palu, bukan. Oke. Lanjut. Nah gitu, saya curhat lah sama bu guru saya. Bingung kata saya nih ke guru saya ya. Iya. Ada santri 2 orang lulusan ini, kita skip aja namanya ya. Lulusan ini pengen ngaji mantek, sedangkan saya nggak bisa, paham, nggak paham lah, buru-buru mantek. Itu guru saya ketawa dengan singkat padat, mual pati-pati, Allah beres santri, kamaneh lapun maneh tetita magahan. Nggak sepaganan lu bisa, ambil boga coretan tuh, gaduh, jurumnya, gaduh, ya punya lah gitu kan. Udah itu aja ajarin. Udah saya ajarin itu. Tapi awas jangan dulu diam di rumah. Itu gogodan lah. Jangan dulu. Maksudnya jangan dulu diam di rumah itu? Dalam arti kita jangan ninggalin pondok. Ya. Karena Jadi, posisinya masih di pondok disuruh pasaran dan puasa. Nah, gitu. Ya. Jadi posisinya kita belum dapat ridho lah. Berarti ini saung dulu belum ada. Oh, saung belum ada. Belum ada. Jadi saung itu bukan kobong ya, saung ya, mau roboh gini. Ada nggak fotonya, Bi? Ada. Nanti fotonya kalian lihat ya, teman. Iya, nanti adalah dokumentasinya. Oke, ada dari awalnya itu kan anak kecil. Iya. Ini pohon bambu semua ini. Oh, kalau nggak salah yang karena kita sekontak juga di aplikasi hijau, tapi bukan micet ya. Iya, karena aplikasi hijau. Yang pernah dibikin story juga ya, Mbak Bi? Iya itu. Wah, ini perjuangan banget teman-teman. Lanjut. Iya, udah gitu. Singkat cerita, Abi udah dilulusin ya sama si guru Abi. Pulang break ke sini selama 5 bulan. Itu orang tua, itulah orang tua ya. Doanya luar biasa lah. Ceng, aceng nyin majisnya didinya. Bah, duit di mana? Kan orang sama orang nggak punya ya. Ngaji nggak bisa, kata saya. Udah ceng yakin wae, kege isuk minggu isuk pasti ayah. Demi Allah Rasulullah, tepat pada hari Minggu ada orang yang awalnya di sini ngebon. Dia mungkin punya saudaranya bos ya, kita skip aja ya namanya, bos lah. Dia tersentuh sama saya katanya, pas dia hujan dia nyuhannya, nyuhan bahasa Indonesia berteduh, nyuhan ya, berteduh di saung tempat ngaji anak-anak. Anak-anak ngaji pada gini, bocor, gini aja saya tetap aja ngajar. Gitu saya panggil istri saya, ke istri saya, Mi ambil ini air teh manis. Kata orang itu, Tata jangan teh manis, kalau mau itu aja air hangat buat 2 orang tuh. Saya kasih, minum dulu Pak, apa ya, saya ngaji dulu. Bukan tamu, bukan, berteduh doang, berteduh. Udah gitu, kenapa beres ngaji? Ini majlis bukan Pak, ini ya saung. Emang belum punya majlis? Belum Pak, baru kemarin ini enggak. Mau majlis berapa meter? Ya terserah. Emang ini Bapak serius nih? Insya Allah beberapa meter. Panggil apa saya nih? Kan kata Abah saya minggu besok nih. Bapak, ini ada yang mau bikin majlis. Berapa? Udah 10 kali 7. Orang ini kenal nggak sama Abah? Nggak kenal. Oh. Nggak kenal. Dia punya kebun di sini doang nih. Iya. Hanya punya, bukan menggarap. Hanya punya. Ya punya. Maksudnya nggak nani di situ kan? Enggak. Artinya orang luar ngecek kebunnya gitu. Nah gitu maksudnya. Nggak, bukan taninya bukan. Iya. Jadi yang punya kebun doang itu. Udah gitu. Udah ukur besok bersihin ya. Udah bingung saya ya. Orang-orang nggak ada. Ya udah kita jadi sama saudara-saudara saya. Nih bambu kita tebang. Kata dia 3 hari harus beres nih. Bambu harus diangkat. Diangkat sampai alhamdulillah. Pas hari Minggu ini barang. Ada videonya juga ada. Ada nanti kita
wujudkanlah dalam videonya. Videonya. Ya ada. Pertama pembangunan. Pertama ini ada. Oke. Pertama ada itu. Dokumentasinya. Nanti ada dokumentasinya. Iya itu di situ langsung spontan kirim barang. Pak. Saya nggak punya sepeser pun, bingung. Bingung, waduh ini harus gimana? Ngediri ini gimana nih? Gimana ini? Pak ini gimana? Masalah bangunannya, masalah buat bayarnya. Udah doain aja Pak Ustadz mas saya biasa panjang umur, biasa barokah ininya. Apa? Alhamdulillah kata saya kan gitu. Nangislah saya gitu ya. Udah gitu bikin majlis. Wah cepet 1 bulan tuh beres. Uang kan? Uang namanya uang kan cepat kalau ada uang kan. Beres. Udah gitu dia pikir-pikir ya bolak-balik. Ustadz udah punya WC? Belum. Kayak itu santri kemana tuh yang 3 orang kan itu yang mau ngaji mantek itu kemana? Dolbon tuh. Modal di kebun. Modal di kebun. bisa. Bahasa Inggris itu. Iya. Dalam arti kan belum ada ini. Ya udah kita bikin nih Pak Ustadz udah sekarang panggil masyarakat suruh gali sepiteng. Kita gali sepiteng langsung spontan bikin lagi. Udah gitu sholat gimana Pak Ustadz? Ya sholat di kobong. Udah bikin musola. Musola. Datanglah santri. Satu persatu ban by one terus. Alhamdulillah sampai sekarang kan ya ada santri. Ini sih kan kobong nih sini nih. Kobong nih awalnya nih. Iya. Di situ kobong tuh. Nanti dokumentasinya ada lagi. Kobong itu. Ada kebetulan Gini nih. Iya. Mau gini nih. Mau merungkad. Udah gini. Udah diukur tuh mau dibikin lagi. Cuman mau bikin permanen. Sama saya ditolak lah. Bukan saya nolak rezeki, tapi saya apa ya namanya itu ya udah banyak dibikinin sama beliau. Jadi kata saya udah apalah cukup segini juga. Terima kasih. Saya mah mau kobong kayak gini aja lah, bidik aja, biar selapinnya nggak kebuang, kan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah, itu belum, udah mau rongkot tuh. Ini perempuan nih, kobong perempuan, kan ada perempuan satu. Oh udah ada perempuannya juga. Satu. Saya bingung, ini perempuan takut, maaf ngomong takut yang ngintip gimana ya. Alhamdulillah situ kan majlisnya ada kamar tuh. Kita alihkan ke situ. Itu laki-laki di situ. Kayak ayam apa udah di inilah. Tapi saung yang keramat itu kita nggak buang. Sampai ada tuh di pojok ya saung keramatnya. Nggak dibuang gitu itu kenang-kenangan loh. Itu sebelum jadi nggak mau dibuang sehabisnya aja lah. Nggak mau dibuang apa dibakar apa enggak. Itu keramat kan itu. Udah gitu datang lagi lah dermawan. Alhamdulillah saya bukan sombong ya tadi sambil nikmah. Seluruh guru saya jangan ngajuin proposal. Alhamdulillah memang banyak fitnahan menunjukkan istiqomah ya. Istiqomah fitnahan. Wah, Ustaz Dardi proposal. Oh ini. Alhamdulillah saya. Jadi tanpa ikut campur dari pihak pemerintah. Alhamdulillah. Iya. Kita bukan anti. Anti untuk pribadi, tidak untuk orang lain. Orang lain kalau mau silahkan. Silakan. Kalau saya pribadi enggak. Kenapa? Ya punya alasan sendirilah. Ya, ya gitu. Udah gitu datang lagi donatur. Pas datang itu di sini dia namu usahalah. Gitu. Lihat santri itu habis sorogan jatuh. Pas posisi hujan. Ini tanah merah kan ini Kang Anom ini Kang. Ini tanah merah banget. Adalah videonya juga. Tadinya pas dia jalan habis sorogan ngaji goreprak. Jatuh gini. Jadi goreprak itu jatuh. Udah gini aja dia nih. Bukan kita digini kan ya. Meleset ya gini aja dia nih. Tetap kitab yang diamanin ya. Tapi itu luar biasa itu. Saya ingat lagi tuh, pengen ketawa, sedihnya ada, pengen ketawanya ada. Sedihnya ya Allah. Setiap hujan anak-anak pasti jatuh. Satu. Yang jatuh. Iya, kedua setiap hujan majelis kita yang baru kotor. Kan gitu. Kon tanah merah. Pusat. Ini waduh, ini mobil saya ini bisa keluar nggak ini? Bisa lah Pak, masa nggak bisa sih? Itu tuh santri jatuh itu kasih nama. Mungkin di situ jalannya ya, jalan itu. Udah Pak Ustadz, besok kita pasang omblok.
Bener Pak, bener mau berapa ya, maunya sih sampai depan gitu biar ada tamu, ada wali santri, nggak kotor lah. Yaudah, tadusan bini mah dapat 2 hari langsung dikirim. Itu langsung dikirim, omlok. Pas kebetulan saya lagi bikin pondok juga, merintis. Saya punya hasil saweran apa sih ya, tasbiran ya kalau bahasa sini mah ya, acara anak-anak kita bikin pondasi. Awalnya banyak lah yang membantu pasir ini. Pas itu udah saya pengen nerusin pondok. Gimana diizinin nggak? Ya nggak apa-apa Pak. Yang penting nggak ada maunya, dalam arti nggak ada sangkut paut imbal baliknya lah gitu. Nggak Pak Ustadz, saya rela ikhlas kalau Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah yang sedang berdiri ya, itu ada dari awal juga itu berdirinya ada. Berdirilah itu sampai sekarang kan ya, sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin kan milad ke-3. Insya Allah Februari besok kita milad yang ke-4. Jadi saya ini bukan terlahir dari kiai. Saya ini bukan terlahir dari orang punya. Tapi saya ini bukan itu juga, bukan pewaris. Saya ini perintis. Dari endol saya. Bapak saya bukan jelekin, naudzubillah min dalik ya. Kita biar motivasi yang buat nonton nih ya. Kang Anom ya, motivasi buat kita semua lah. Buat diri pribadi saya juga. Kan banyak gini, nggak bakalan jadi kiai kalau bukan anak kiai. Kan gitu. Tapi saya ingat omongan guru saya, walaupun anak kiai, kalau nggak ngaji ya bangsat lah, kalau bahasa kasarnya gitu. Jadi masalah itu kan bukan turunannya. Al ilmu bita'allum la binasa. Nah, gitu. Udah gitu, saya ini kan dari nol ya. Intinya saya ini bukan orang punya, bukan anak kiai, bukan nerusin lah bahasa ininya. Saya perintis lah. Jadi buat teman-teman yang melihat di channel saya ya, video ini ya. Jadi mudah-mudahan memotivasi ya. Kebanyakan kan gini, lihatnya dari sekarangnya, tapi nggak lihat perjuangannya. Kita ini perih loh, perih. Kalau masalah istiqomah, fitnahan, cacian, wah udah banyak lah. Soalnya pertama dari tetangga, dari teman kita sendiri. Yang paling susah dari istiqomah itu menurut saya pribadi, sama keluarga sendiri. Itu sempat terjadi sama saya. Tapi tadi itu saya ingat motivasi atau motivasi dari guru-guru lah. Harus kuat istiqomah, bahani. Alhamdulillah dengan kesabaran saya dan istri saya, sehingga sampai sekarang saya menjadi beginilah. Maaf kadang alhamdulillah, bukan kita sombong ya. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa si Tardi iya letik gagah cina. Dia gagah ngajina cepat. Soalnya kalau istiqomah itu 3 tahun 4 tahun, paling cepat 3 tahun ya. Saya alhamdulillah 5 bulan udah ini bahkan sekarang kan ya, katakanlah udah enak lah menurut saya pribadi. Sehingga terkadang saya suka rindu kepada ujian. Karena saya bisa gini, enggak gudug-gudug. Ada yang bikin majlis tadi enggak diceritain ya, terlalu panjang soalnya. Gujuk-gujuk itu tiba-tiba ya? Iya, gujuk-gujuk. Gujuk-gujuk pokoknya. Aduh, nggak ada roti ini, saya nggak lancar bahasa Indonesia. Udah gitu, jadi maksudnya setiap saya dapat kebungahan, kesenangan, itu nggak begitu dapat kesenangan langsung, tapi kita diuji dulu. Makanya saya pribadi sekarang, maaf ngomong ya, tadi barusan jam 5 ada teman saya yang istiqomah curhat ke saya, lagi diuji. Saya balikin, saya pengen uji. Ente diuji baru segitu udah nangis. Anak pribadi pengen uji. Kenapa pengen uji? Karena saya rindu sama imbalan yang diuji. Setiap saya diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah cobaan itu ada kesenangan yang sangat luar biasa. Gitu.
Itu pun kalau kita mampu. Iya. Itu kalau enggak ya kalau alam. Tapi alhamdulillah bukan saya sombong, setiap saya ujian. Terakhir saya sampai diusir sama orang tua saya. Pernah Saya sama istri saya. Begitu. Alhamdulillah. dengan alasan bisa diceritakan atau privasi? Ya nggak apa-apa. Oh iya boleh. Ya Gimana jadi itu ceritanya? yang namanya menantu ya. Heeh. Kan saya anak pribadi. Kalau istilahnya kan menantu ya. Iya. Ada clash lah. Mm-mm. Clash dalam Nggak cocok lah ya. ya sehari-harian. Sehingga suruh pergilah istri saya. Suruh pergi istri saya gitu. Saya singkat cerita, kalau istri saya suruh pergi, saya juga pergi. Iya. Kan gitu. Karena kenapa? Saya begini ini, maaf, saya bukan nyalin doa orang tua, tetap orang tua yang nomor pertama. Tapi di balik situ ada yang nemanin saya si koma siapa? Doa istri juga ya. Istri kan? Iya kan istri kan. Jadi sebelum saya punya istri apakah saya begini? Iya. Tidak. Jadi berarti ada hasil dari istri juga. Iya. Sehingga dengan kerendahan hati saya, terlalu panjang ya ceritain, saya mohon sujud kepada orang tua, minta maaf kalau ada salah. Alhamdulillah lah udah beres. Setelah itu Kang Anom luar biasanya kesenangannya yang dibalas oleh Allahnya gitu ya. Katakanlah setelah ujian yang pahit, manisnya luar biasa. Oh, manisnya apa? Ada yang bangunin ini yang tadi ceritain. Maaf ngomong kendaraan kita bisa kebeli. Dari awal kan kita masuk buru-buru kendaraan. Buru-buru sepeda pun saya nggak punya. Iya. Alhamdulillah terusan bini mobil sekarang ada. Itu hasil apa? Hasil dari istiqomah, hasil dari ujian. Makanya tadi saya ngomong ke saudara, bukan saudara ya, teman saya ini rindu sama ujian. Kenapa? Sebab setelah diuji ada kesenangan. Iya. Kan gitu. Kalau bahasa saya dulu gini, tukang jamu itu, setiap kita minum jamu pasti pahit dulu. Iya. Jamu gendong ya, Iya. ya kan? Pak, jamu kasih kita nih yang pahit. Minum dulu ya. Bukan alasan aus nih, emang benar aus ya. Udah gitu. Habis gitu sama tukang jamu suka dikasih yang Air manisnya. Iya. yang manisnya, Iya, betul nggak? Betul. Lir seperti itu kata saya. Sehingga Menutupi yang pahit. tadi istri saya bikin status, istri saya ya bikin status tentang jamu tersebut yang dulu pernah saya upload lah di FB. Jadi kata saya, tukang jamu gendong yang pertama dikasih bukan yang manis tapi yang pahit. Setelah yang pahit dikasih yang manis. Begitu juga dalam ujian. Enggak yang manis dulu, pasti yang pahit dulu. Baru yang manis. Makanya motivasi buat semua. Ayolah, khususnya buat teman-teman saya ya yang sekarang lagi menjalankan istiqomah. Harus kuat lah dalam ujian, harus siap dalam cobaan, termasuk Kang Anom ya. Sekarang kan masih muda, namanya juga Anom, berarti masih muda kan. Iya, tapi mohon maaf, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Hatiku pernah terluka. Anjay. Jangan pernah panggil anak. Ya, lanjut. Gitu kan. Maksudnya masih muda dalam arti bukan muda dalam umur. Kalau ilmu mungkin Kang Anom yang ini ya. Amin. Kan gitu Amin. ya. Kebetulan peletnya ya. Kan gitu. Maksudnya harus kuat lah. Iya. Karena dalam istiqomah ini, mana istiqomah memang dikit, tapi jalaninya ini yang harus benar-benar kesabaran. Tapi jangan istiqomah kita diem aja, istiqomah gini aja, ibadah enggak. Iya. Iya. Jangan itu ya. Ya karena jangan kita istiqomah kamu istiqomah, kaji kagak, sholat kagak, munajat kagak pada Allah. Mau di mana mau dapat hasil, tetap kita jalanin sunnah-sunnah Nabi, perintah-perintah Allah, larangan kita jauhin. Insya Allah kita hasil dalam istiqomah. Begitu. Makanya itulah sekilas cerita singkat ya. Kalau diceritain singkat kayaknya nggak bakalan beres. Nggak bakal beres. Udah luar biasa. Udah luar biasa. Itu Kang Anom. Boleh saya simpulkan?
Silakan. Jadi natijah kesimpulan dari perjalanan Abi Tardi yang udah diceritain teman-teman. Setiap ujian yang menerpa kita pasti di baliknya ada hikmah yang terselubung. Ada kebahagiaan yang tertunda. Mahfudzat pernah berkata, la sa'ada ila ba'da ta'ab. Tidak akan merasakan bahagia bagi siapapun yang tidak lebih dulu hancur, dipatahkan, dikecewaan, dikhianati, atau mungkin dilukai hatinya. Jadi luka hari ini adalah bahagia di kemudian hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus dikatakan dari mulut saya. Ini perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang sudah kita dengar, dan di sini tempat orang-orang menuntut ilmu agama yang insya Allah nanti akan menjadi junudullah, tentara-tentaranya Allah. Amin. Abi lagi ada pembebasan lahan nih buat para donatur yang mau untuk membantu menyumbangsihkan sedikit banyak hartanya untuk pembebasan lahan ini. Nanti nomor rekening disangkutin aja di dalam videonya. Silahkan, saya akan undur diri. Nanti insya Allah ada part kedua dan ke part ketiganya lagi. Terima kasih Abi untuk dokumentasinya. Sehat selalu, panjang umur, taat, berkah. Semoga semakin jaya. Doain juga Anom biar semakin istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.